Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi terang Islam dimanapun kalian berada, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid Al-Quraisyah Al-Asadiyah radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas seputar kehidupan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kehidupannya sebelum berjumpa dengan Rasulullah SAW, kehidupan beliau setelah menikah dengan Nabi, sampai kedudukan beliau di surga, dan mengapa Nabi SAW seringkali memuji Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mari kita simak penjelasannya. Sebelum lanjut, bagi sahabat sisi terang Islam yang ingin mengetahui updatean terbaru video kami, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang lain agar mendapatkan manfaat yang sama. Az-Zubair bin Bakar rahimahullah berkata, pada masa jahiliyah ia disebut At-Tahirah atau wanita suci. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asham, Hubaib bin Haram bin Rawaha bin Hajar bin Abd bin Ma'is bin Amir bin Lu'ay. Ibnu Syihab rahimahullah berkata, sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah menikah dengan dua laki-laki. Laki-laki pertama adalah Atik bin Abid bin Abdillah bin Amr bin Makhzum. Khadijah melahirkan Harithah untuk Atik. Setelah Atik meninggal, Khadijah dinikahi oleh Abu Halah At-Taimi. Abu Halah berasal dari Bani Asad bin Umair. Khadijah melahirkan dua anak untuk Abu Halah. Setelah Abu Halah meninggal, Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW memperdagangkan harta Khadijah sebelum menikah dengannya. Muhammad bin Ishaq rahimahullah menuturkan, Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang saudagar wanita yang memiliki kemuliaan dan harta. Ia mempekerjakan sejumlah laki-laki untuk memperdagangkan harta miliknya dengan memberi mereka imbalan. Suku Quraisy sendiri adalah kaum pedagang. Ketika mendengar kejujuran bertutur kata, besarnya amanah dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, Khadijah mengirim utusan untuk menemui beliau. Ia menawarkan beliau untuk memperdagangkan harta miliknya ke Syam dan bersedia memberi beliau imbalan terbaik yang tidak pernah ia berikan kepada para pedagang lain. Beliau tidak sendiri, tapi akan ditemani budak milik Khadijah bernama Maisarah. Rasulullah SAW menerima tawaran Khadijah ini. Beliau kemudian pergi membawa harta milik Khadijah dengan ditemani budak miliknya, Maisarah, hingga tiba di Syam. Rasulullah SAW istirahat di bawah naungan sebuah pohon di dekat biara seorang rahib. Dari atas biara, si rahib melihat Maisarah lalu bertanya kepadanya, siapa laki-laki yang istirahat di bawah pohon itu? Maisarah berkata, dia orang Quraisy dari penduduk Tanah Haram. Si rahib kemudian berkata kepadanya, tidak ada seorang pun yang istirahat di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Rasulullah SAW kemudian menjual barang dagangannya yang beliau bawa, lalu membeli barang-barang yang ingin beliau beli. Setelah itu pulang ke Mekah bersama Maisarah.
Maisaro seperti yang dituturkan orang-orang selalu melihat dua malaikat menaungi beliau dari sinar matahari di kala panas sangat terik ketika beliau berjalan menunggangi unta. Begitu tiba di Mekkah menemui Khadijah dengan membawa harta benda milik Khadijah, beliau sallallahu alaihi wasallam menjual barang-barang yang beliau bawa hingga mendapat keuntungan 2 kali lipat dari harga barang atau hampir 2 kali lipatnya. Maisaro menuturkan kata-kata si rahib kepada Khadijah, juga naungan 2 malaikat yang ia lihat. Khadijah akhirnya menemui Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, seperti yang disebutkan para ahli sejarah, "Wahai sepupuku, aku berminat kepadamu karena ikatan kekerabatanmu denganku, kemuliaanmu di tengah kaummu. Engkau yang terbaik di antara mereka. Engkau orang terpercaya di antara mereka. Engkau berakhlak baik dan jujur dalam bertutur kata." Setelah itu Khadijah menawarkan diri kepada beliau. Khadijah sendiri merupakan wanita tegas, cerdas dan mulia. Saat itu ia adalah wanita Quraisy dengan nasab terbaik, paling besar kemuliaannya dan paling banyak hartanya. Setiap laki-laki dari kaumnya berhasrat untuk mendapatkan Khadijah. Karena semua alasan ini, andai saja mereka bisa. Setelah Khadijah menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah SAW, beliau SAW menyampaikan hal itu kepada paman-paman Khadijah. Akhirnya Rasulullah SAW pergi bersama Hamzah bin Abdul Muttalib hingga menemui Khuwailid bin Asad, lalu meminang Khadijah. Rasulullah SAW kemudian menikahinya dan memberinya mahar. Rasulullah SAW tidak memadu Khadijah hingga ia meninggal. Walimah atau perjamuan Nabi SAW saat menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Al-Mulla menyebutkan dalam sirahnya bahwa saat Nabi SAW menikahi Khadijah radhiyallahu anha, beliau hendak pergi, lalu Khadijah berkata kepada beliau, "Mau kemana engkau Muhammad? Sembelihlah 1 atau 2 ekor unta, lalu berilah makan orang-orang." Nabi SAW melakukan permintaan Khadijah. Inilah walimah pernikahan pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu anha masuk Islam. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW, baik dari kalangan kaum wanita maupun laki-laki. Diriwayatkan oleh Ad-Daulabi. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Muhammad SAW terkait agama yang beliau sampaikan. Khadijah membantu beliau mengemban urusan agama. Ini semua dituturkan oleh Abu Umar. Khadijah menenangkan dan meneguhkan pendirian Nabi SAW saat wahyu datang. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, awal mula wahyu Rasulullah SAW adalah impian yang baik dalam tidur. Setiap kali beliau memimpikan sesuatu, pasti terjadi. Beliau kemudian suka menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah di sana selama beberapa malam sebelum pulang kembali kepada keluarga beliau, dan beliau membawa bekal untuk itu. Hingga kebenaran datang kepada beliau dikala berada di dalam Gua Hira. Malaikat datang lalu berkata, Iqra, bacalah.
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Beliau menuturkan, ia kemudian meraihku dan merangkulku hingga aku letih. Setelah itu ia melepaskanku. Ia berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, ia kemudian meraihku dan merangkulku lagi hingga aku letih. Setelah itu ia melepaskanku. Ia berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ia kemudian meraihku dan merangkulku untuk ketiga kalinya hingga aku letih. Setelah itu ia melepaskanku lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang membawa wahyu ini dengan sekujur tubuh menggigil, hingga masuk menemui Khadijah binti Khuwailid lalu berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Beliau diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, "Ya Khadijah, mali." Wahai Khadijah, kenapa aku ini? Beliau menceritakan apa yang terjadi. Setelah itu beliau berkata, "Qad khasyitu ala nafsi." Aku mengkhawatirkan diriku. Khadijah berkata kepada beliau, "Sekali-kali tidak, bergembiralah, karena demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau menyambung tali kekeluargaan, jujur bertutur kata, menanggung beban, membantu orang miskin, menjamu tamu dan membantu orang kesusahan." Kemudian Khadijah membawa Nabi SAW menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah saudara sepupu Khadijah. Ia memeluk agama Nasrani di masa jahiliyah. Ia menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Ia menulis bagian dari kitab Injil dengan bahasa Ibrahim seperti yang Allah kehendaki untuk ia tulis. Ia sudah tua renta dan buta. Khadijah lantas berkata kepadanya, "Wahai saudara sepupuku, dengarkan kata-kata keponakanmu." Waraqah bertanya kepada beliau, "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" Rasulullah SAW menceritakan kejadian yang beliau lihat. Waraqah kemudian berkata kepada beliau, "Dia adalah malaikat yang Allah turunkan kepada Musa. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir dari kaummu." Rasulullah SAW bertanya, "Awamukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku?" Kata Waraqah, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa sesuatu seperti apa yang engkau bawa, melainkan pasti dimusuhi. Jika aku masih hidup saat itu, aku akan membelamu dengan sangat kuat," jawab Waraqah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun karena Khadijah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata, Jibril tak kunjung datang kepada Nabi SAW. Lalu Khadijah berkata, "Rabbmu telah menjauhimu karena dia melihatmu berkeluh kesah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala."
Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalahan, dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu tidak meninggalkanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula membencimu. Quran Surah Ad-Duha ayat 1-3. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam kepada Khadijah melalui lisan Jibril alaihi salam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Muhammad, Khadijah akan datang membawa wadah berisi lauk, makanan atau minuman. Jika ia sudah tiba nanti, sampaikan kepadanya salam dari Rabbnya dan dariku." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Khadijah radhiyallahu anha berupa sebuah rumah di surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sampaikan kabar gembira kepada Khadijah berupa sebuah rumah di surga dari mutiara yang berongga. Tidak ada kegaduhan dan keletihan di dalamnya." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kedudukan Khadijah radhiyallahu anha di surga. Diriwayatkan dari Yunus bin Abi Ishaq dari ayahnya, ia menuturkan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah tidak ada gunanya aku hidup sebelum engkau bertanya kepada Jibril tentang nasib ibuku." Maksudnya Khadijah. Nabi SAW kemudian bertanya kepada Jibril. Lalu Jibril memberitahukan ia di surga berada di antara Maryam dan Sarah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sari. Nabi SAW seringkali memuji Khadijah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila teringat Khadijah, beliau memujinya dengan baik. Aisyah berkata, suatu hari aku cemburu, aku lantas berkata, engkau seringkali menyebut Khadijah. Allah telah memberimu pengganti yang lebih baik darinya. Beliau berkata, Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik darinya. Ia beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar padaku. Ia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Ia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberiku. Dan Allah memberiku anak-anak ketika Dia tidak memberiku anak-anak dari istri-istri lain. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Perlakuan baik Nabi SAW terhadap teman-teman Khadijah sepeninggalnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, aku tidak pernah cemburu terhadap seorang pun dari istri-istri Nabi SAW seperti kecemburuanku terhadap Khadijah. Aku tidak pernah melihatnya, namun Rasulullah SAW sering menyebutnya. Beliau kadang menyembelih seekor kambing, kemudian memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Setelah itu beliau kirimkan kepada teman-teman Khadijah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saat menyembelih kambing Rasulullah SAW berkata, bawalah kambing ini kepada teman-teman Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha salah satu wanita penghuni surga terbaik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan Rasulullah SAW membuat 4 garis lalu bertanya, tahukah kalian apa ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu, jawab para sahabat.
Beliau kemudian bersabda, wanita-wanita penghuni surga yang terbaik adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Hatim. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Abu Hatim, Abu Umar, dan Ad-Daulabi berkata, Khadijah wafat di Makkah 3 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Penulis kitab As-Safwah menyebutkan Nabi SAW turun ke liang kuburnya. Saat itu belum ada aturan tentang jenazah ataupun sholat jenazah. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib wafat pada tahun yang sama. Keduanya wafat 10 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Itulah seputar kehidupan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keislaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.